Sekarang ini, sepertinya setiap orang di dunia punya sahabat baru yang bisa membantu mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan, menjawab pertanyaan apapun yang ada dalam pikiran, dan bahkan memberikan nasihat kehidupan jika dibutuhkan. Dan bagian terbaiknya adalah, sahabat ini selalu berada dalam jangkauan kita. Tapi siapakah dia? Atau lebih tepatnya, apa itu? Tentu saja, tidak lain dan tidak bukan adalah ChatGPT. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mengajukan pertanyaan yang tepat atau memilih kata-kata yang tepat saat mengobrol dengannya. Dengan kata lain, kamu harus menuntunnya ke arah tertentu untuk mendapatkan jawaban yang solid. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi jangan terkecoh. Percayalah, menulis pertanyaan yang tepat sasaran lebih sulit daripada yang kamu duga. Tapi aku akan membantumu. Berikut adalah beberapa tips luar biasa yang akan membantu kamu mendapatkan hasil terbaik dari percakapanmu dengan ChatGPT. Pertama dan yang utama, ini merupakan tempat yang baik untuk memulai. ChatGPT memang pintar, tapi tidak bisa membaca pikiranmu. Maka kamu harus sejelas, sespesifik, dan sesingkat mungkin dalam membuat pertanyaan atau instruksi. Ini akan membantu ChatGPT memahami lebih jauh permintaanmu, sehingga dapat memberikan respons yang lebih relevan. Misalnya, olahraga adalah mungkin bukan pertanyaan yang baik untuk mendapatkan jawaban yang rinci dan memuaskan. Sebaliknya, lebih baik bertanya, coba jelaskan apa saja manfaat berolahraga bagi kesehatan. Kedua, hindari menulis istilah yang ambigu dalam pertanyaanmu. Semakin banyak konteks yang kamu berikan kepada ChatGPT akan semakin baik. Dengan melakukan ini, kamu akan membantunya memahami topik yang kamu tulis dengan lebih akurat. Katakanlah, kamu ingin bertanya kepada ChatGPT, bisakah dia menulis beberapa lirik lagu untukmu? Daripada hanya mengetik, tuliskan lirik lagu, kamu bisa menyertakan informasi tentang tema lagu yang kamu inginkan, genre musik apa yang kamu pikirkan untuk bakal lagumu itu, dan sebagainya. Tips ketiga dariku adalah hindari mengajukan pertanyaan sederhana dengan jawaban yang hanya ya atau tidak. Karena hal itu hanya akan memberikan jawaban yang umum dan sederhana. Sebaliknya, kalau kamu mengajukan pertanyaan terbuka yang dimulai dengan apa, mengapa, bagaimana, atau jelaskan, kemungkinan besar kamu akan mendapatkan jawaban yang lebih bernuansa dan personal. Sebagai contoh, alih-alih bertanya, apakah pizza enak? Mungkin pertanyaan yang paling bodoh di dunia, ya kan? Cobalah bertanya seperti ini. Apa saja jenis pizza yang populer di seluruh dunia? Tips keempat ini semacam saran. ChatGPT bukanlah manusia, terima sajalah. Tapi bukan berarti kamu bisa begitu saja menggunakan bahasa gaul dan kata-kata yang tidak pantas saat menulis permintaan. Ya, mungkin dia tidak akan bingung, kaget, atau tersinggung kalau kamu menggunakan bahasa seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah model bahasa AI yang punya kemampuan untuk memahami dan memproses berbagai macam gaya bahasa. Namun, ChatGPT sendiri mengatakan bahwa dia mungkin tidak selalu memberikan respons yang sesuai untuk bahasa tersebut. Tidak percaya? Tanyakan aja sendiri. Dan kalau ada kemungkinan sekecil apapun bahwa masa depan yang mirip film fiksi ilmiah sedang menanti kita, mungkin ada baiknya kita memperlakukannya dengan baik dan hormat. Ya, berbaik-baiklah dengan ChatGPT untuk berjaga-jaga kalau Terminator muncul. Adapun tips kelima, setelah kamu mengirim pertanyaan dan ChatGPT tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginanmu, jangan menyerah dulu. Cobalah mengedit pertanyaanmu dengan kata kunci yang baru dan lebih relevan untuk membantu ChatGPT lebih memahami apa yang kamu cari dan fokus pada elemen-elemen penting dari pertanyaanmu. Tapi, kadang ChatGPT juga bisa kewalahan. Maksudku bukan fakta bahwa ChatGPT menerima sekitar 10 juta pertanyaan tiap harinya. Kalau pertanyaanmu terlalu rumit, misalnya kamu ingin tahu cara membuat toko online dan mempromosikannya, lebih baik memecahnya menjadi 2 pertanyaan. Kalau kamu hanya menanyakan sesuatu seperti langkah-langkah apa yang harus diambil untuk membuat toko online, lalu diikuti dengan apa saja strategi periklanan yang efektif untuk toko online, ChatGPT akan dapat memberikan jawaban yang lebih rinci. Selain itu, kamu juga dapat mengajukan pertanyaan lanjutan kepada ChatGPT untuk memperjelas jawaban atau bahkan mengembangkannya. Misalnya, kalau pertanyaan awalmu misalnya, apa manfaat menggunakan alat bantu AI, kamu selalu dapat mengembangkannya dengan pertanyaan lain seperti berikan contoh spesifik tentang bagaimana alat bantu AI dapat digunakan dalam penulisan naskah. Ada alasannya model ChatGPT disebut kecerdasan buatan.
Dia selalu belajar dan berkembang dan dapat belajar bagaimana meresponmu dengan lebih baik sesuai dengan arahan yang kamu berikan. Jadi, tips ketujuh dariku adalah memberikan umpan balik. Biarkan dia mengenalmu dan apa yang kamu inginkan dari obrolanmu dengannya. Kalau sekiranya respon yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, beritahu model AI ini agar dia dapat memahami apa yang salah dan menghasilkan respon baru yang lebih baik. Misalnya, katakanlah kamu meminta ChatGPT untuk membuat postingan media sosial tentang produk yang kamu jual. Tapi menurutmu, respons yang kamu dapatkan kurang tulus. Kamu dapat memberitahu ChatGPT tentang hal itu, sehingga ChatGPT dapat membuat ulang teks untukmu. Tapi ingatlah, untuk selalu bersikap baik. Siapapun akan sulit mendapat kritik pedas. Mungkin kamu bisa janji untuk mengirimkan coklat ke dia. Kiat ke-8 dariku adalah jangan takut untuk bereksperimen. Kamu nggak akan pernah salah. Kamu bisa mengajukan sebanyak apapun pertanyaan ke ChatGPT. Jadi kalau kamu merasa buntu atau bosan, biarkan ChatGPT menginspirasimu. Cobalah memintanya untuk menghasilkan beberapa jenis konten, seperti cerita, puisi, lelucon, atau bahkan image, yang biasa kita sebut gambar. Bahkan kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari obrolan eksperimentalmu, pasti akan menyenangkan melihat apa yang akan dihasilkan oleh model ini. Berikut adalah beberapa contoh permintaan yang menyenangkan untuk dicoba. Tuliskan fanfiction tentang kisah Hunger Games, tapi sertakan penyihir Hogwarts sebagai salah satu pesertanya. Anggaplah kamu seorang rapper yang harus bernyanyi solo di opera. Jelaskan bagaimana perasaanmu sebelum berjalan ke panggung. Buatlah sebuah permainan di mana karakter utamanya adalah murid penyihir gagal yang secara tidak sengaja mengubah gurunya menjadi kentang. Terakhir, coba lakukan penelitian pada ChatGPT. Pelajari apa yang bisa kamu dapatkan dan juga apa yang tidak. ChatGPT tentu saja memiliki keterbatasan. Model ini tidak dapat melampaui pengetahuan dan informasi yang telah dimasukkan ke dalam basis datanya. Model ini juga tidak mampu memahami sarkasme atau ironi, yang terkadang dapat menyebabkan respon yang tidak akurat atau tidak tepat. ChatGPT tidak punya pengalaman dunia nyata. Dia tidak menghasilkan tanggapan berdasarkan emosi atau perasaan. Dia hanya dapat menggunakan input berbasis teks dan tidak dapat memproses input visual atau auditory. Hambatan bahasa dan budaya pun masih berlaku, karena mungkin dia tidak terbiasa dengan konteks budaya tertentu. Tapi keterbatasan ini tidak mengubah fakta bahwa ChatGPT adalah keajaiban teknologi. Selama kamu memahami cara menulis perintah yang efektif, hal-hal yang bisa kamu capai dengan ChatGPT tidak terbatas. Jadi, berikut adalah beberapa hal keren yang bisa kamu lakukan dengan ChatGPT yang mungkin belum kamu ketahui. Kamu bisa mendapatkan jawaban dari ChatGPT dalam bentuk tabel kalau kamu memintanya. Bahkan, kamu bisa menyuruhnya membuat hasilnya dalam format standar yang dapat dipahami oleh program lain seperti Microsoft Excel. Kamu bisa pakai ChatGPT untuk membuat perintah untuk alat AI lain seperti DALL-E. Alat ini dapat menerjemahkan teks ke dalam bahasa lain dan memeriksa kesalahan tata bahasa dan tanda baca. Kamu dapat memintanya untuk menjelaskan konsep ilmiah yang sulit atau menyederhanakan teks yang sulit dipahami. ChatGPT bisa membantumu membuat resep baru, bersiap-siap untuk makan malam keluarga, merencanakan liburan, membuat daftar putar, memberikan program olahraga, dan membantumu menjalani hidup yang terbaik. Kamu akan dapat membuat CV yang baru dan lebih efektif dengan bantuan ChatGPT. Dengan bertanya dengan cermat, kamu bahkan bisa mendapatkan jawaban dari ChatGPT dengan gaya penulis favoritmu. Sebelum aku pergi dan kamu bergegas ke situs web ChatGPT untuk mencoba semua yang baru saja kamu dengar, kamu perlu tahu bahwa prompt engineering kini sudah menjadi keterampilan khusus tersendiri. Jadi kalau kamu benar-benar menguasainya, siapa tahu mungkin kamu akan menjadi karyawan nomor 1 yang ingin dipekerjakan oleh setiap perusahaan. Karena bahkan ChatGPT pun membutuhkan pemimpin.